Dan kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno untuk membahas lebih dalam, untuk membaca lebih dalam tentang debat perdana besok. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore, Pak. Mas Adi, bacaannya dulu nih tentang debat perdana eh, calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta besok. Dan temanya mengenai sumber daya manusia. Ya, saya kira memang ada satu istilah yang sering kita kenal ya, bahwa dalam debat pertama itu memang harus tampil mengesankan, karena besok itu adalah debat perdana dari calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ya. Saya kira mereka akan coba untuk tampil secara maksimal dan memberikan diferensiasi politik dengan para kandidat-kandidat yang lain. Meski begitu, kalau saya membaca visi misi ketiga calon ini, memang tak ada perbedaan yang cukup signifikan. Mereka misalnya memprioritaskan supaya akses terhadap pendidikan semakin mudah, kemudian mereka juga diberikan pelatihan-pelatihan, sehingga setelah mereka menempuh pendidikan, terutama SMA ataupun kuliah, mereka itu inline dengan dunia pekerjaan. Itu kan hampir semua disampaikan oleh semua paslon. Tapi bagi saya sebenarnya, secara prinsip dasar, yang paling utama itu adalah selain memang visi misi dan portofolio politik yang akan disampaikan itu sama-sama mentereng, yang paling penting adalah menurut saya supaya masing-masing calon ini punya daya tarik adalah bagaimana semua janji yang disampaikan itu bisa dimaksimalkan dan dituntaskan dalam 5 tahun. Itu yang paling penting. Masyarakat di Jakarta itu kan rasional, mereka itu cerdas, mereka itu cukup paham mana sebenarnya janji politik yang bisa direalisasikan dalam waktu cepat ataupun tidak. Oleh karena itu, saya berharap di antara tiga calon ini misalnya mengatakan bahwa persoalan kualitas SDM di Jakarta itu akan tuntas dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak tuntas misalnya, seluruh warga Jakarta bisa menagihnya secara langsung, bisa datang ke balai kota, dan gubernur dan wakil gubernurnya itu bisa dimintai pertanggungan secara terbuka. Itu kan menarik sebenarnya Hmm. kalau kemudian ada calon gubernur yang menyampaikan. Karena kita sudah sering dengar semua calon-calon gubernur bukan hanya di Jakarta visi misinya bagus, bahkan bisa nyontek kan, bisa mereplika bagaimana success story di tempat-tempat yang lain. Tapi kan pada level implementasi sulit bisa diwujudkan dan masyarakat ketika menagih janji politik mereka itu tidak bisa. Oleh karena itu bagi saya satu-satunya harapan yang paling bisa dianggap sebagai diferensiasi politik, ya tentunya para calon gubernur dan wakil gubernur ini harus bisa memastikan janji politiknya itu bisa diwujudkan dan nanti bisa ditagih, dan mereka akan siap misalnya menagih itu di balai kota dalam 24 jam, dari pagi ketemu pagi, dari malam ketemu malam. Itu yang saya kira akan memberikan kesan pertama dalam sebuah debat kandidat secara terbuka tentunya besok. Nah, Mas Adi, berdasarkan dengan rekam jejak ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini, mana di antara ketiga ini yang besok memiliki istilahnya amunisi yang lebih banyak dan juga bisa memberikan itu tadi perwujudan janji yang sudah mereka lakukan? Ya, kalau saya membaca rata-rata secara umum, Ridwan Kamil tentu jauh lebih diunggulkan dalam hal ini karena Ridwan Kamil ini adalah calon yang pernah jadi wali kota di Bandung dan kemudian juga adalah mantan gubernur di Jawa Barat. Jadi bisa di-tracking semua janji politik Ridwan Kamil apakah sesuai dengan visi misi dan janji politiknya yang sudah disampaikan atau tidak. Sementara calon-calon yang lain ini kan belum pernah ya, kecuali Rano Karno waktu jadi gubernur Banten. Jadi kalau mau jujur sebenarnya hanya ada dua kandidat yang paling mungkin bisa dicek dan bisa dilihat track recordnya sejak jadi mereka itu sebagai gubernur, terutama Ridwan Kamil dan Rano Karno. Oleh karena itu, pengalaman apa yang dilakukan oleh Rano dan Ridwan Kamil ketika jadi gubernur di daerah yang berbeda, Jawa Barat dan Banten tentu akan dilihat oleh publik ya. Tapi sebenarnya secara prinsip saja, orang bicara Jakarta itu dengan pengalaman yang sebelumnya itu dianggap dua hal yang berbeda. Jakarta ini kan memiliki kompleksitas yang saya kira tidak main-main ya dibandingkan dengan daerah yang lain. Misalnya soal banjir dan kemacetan, saya kira sukses story di tempat yang lain untuk menyelesaikan macet dan banjir di Jakarta tidak akan tuntas. Oleh karena itu, saya sebenarnya berharap banget ya ketika bicara tentang
kualitas SDM di Jakarta misalnya. Besok apa kira-kira solusi yang konkret, terukur, dengan sangat mudah untuk bisa diwujudkan dalam 5 tahun itu. Saya kira di situ, Zah, bagi Baik, saya. baik. Berbicara tentang debat besok akan bisa memberikan pengaruh atau tidak kepada para pemilih, yaitu warga DKI Jakarta. Kita runut dulu Mas, dari demografi warga DKI Jakarta sebenarnya seperti apa? Dan dari demografi tersebut bagaimana melihat pengaruh debat selama ini ya, debat politik ini terhadap keterpilihan, terhadap elektabilitas? Ya, kalau mau jujur sebenarnya debat kandidat ini dalam banyak hal hanya mempertebal dukungan kepada pihak-pihak yang selama ini sudah menentukan pilihan politiknya. Itu tidak bisa dibantah. Kalau kita membaca data-data secara umum, hanya sekitar 25%, bahkan maksimal 30% masyarakat yang saya kira hanya akan mungkin mengubah pilihan politiknya setelah mendengarkan visi misi dan debat kandidat. Karena secara umum 70% masyarakat di Jakarta itu adalah mereka yang sudah menentukan sikap dan pilihan politiknya terhadap masing-masing paslon yang sudah melakukan debat kandidat itu. Oleh karena itu, segmentasi yang bisa disasar dalam debat kandidat adalah mereka yang swing itu adalah mereka yang belum menentukan pilihan politiknya. Yang kedua adalah undecided voter yang masih kebingungan kira-kira di antara calon ini siapa yang dianggap layak dan pantas untuk bisa dipilih ya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang secara definitif akan mampu menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Saya kira di situ tidak terlampau banyak sebenarnya. Karena kalau jumlahnya 25 ataupun 30%, ini kan tidak mungkin disapu bersih oleh salah satu paslon. Pasti dibagi rata-rata secara umum ke 3 paslon. Baik, dari swing dan juga undecided voter tersebut, apakah tadi perwujudan janji ini menjadi penting buat mereka mengingat demografinya tadi menengah ke atas, kaum urban, kaum berpendidikan, atau sebenarnya ada indikator-indikator lain selain perwujudan janji yang juga penting bagi demografi warga Jakarta? Mas Adi, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Demografi terutama kelas menengah ke atas ya, kelompok-kelompok swing ini kan adalah mayoritas kelas menengah ya. Mereka itu pendidikan di atas rata-rata yang saya kira memang preferensi politiknya cukup rasional. Makanya visi misi dan debat kandidat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka. Jangan hanya misalnya menyampaikan visi misi yang sifatnya melangit tapi sulit untuk bisa diwujudkan. Saya justru tertarik kalau 3 calon ini menyampaikan visi misi terukur, sederhana, mudah dan sangat mudah dicerna ya dalam konteks bagaimana melihat kinerja politiknya itu akan tuntas dalam waktu 5 tahun. Saya kira di situ, Zah. Baik, menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta yang begitu kompleks namun bisa diselesaikan dengan sesuatu yang lebih sederhana. Seperti itu ya Mas Adi? Ya betul, karena orang Jakarta ini kan sebenarnya sudah mulai bosan dengan janji-janji politik yang tidak indah dan manis ya. Mereka itu berharap misalnya soal kualitas SDM tak lagi ada misalnya orang yang kesulitan urusan pendidikan. Setelah sekolah kemudian mampu mengakses dunia kerja. Kan itu saja persoalannya. Banjir bisa diatasi, macet bisa diatasi, pengangguran dan kemiskinan bisa dikurangi. Ini kan persoalan-persoalan prinsip yang saya kira sekalipun Jakarta masih belum tuntas. Oleh karena itu saya berharap 3 paslon ini berjanji. Kalau 2 tahun, 3 tahun tidak tuntas janji dan visi misi saya bisa ditagih janji politiknya dan siap misalnya dipertanggungjawabkan secara terbuka, bahkan siap mundur. Kan menarik. Ya. Kalau hanya bicara visi, janji-janji indah, saya kira ini sangat mungkin dan sangat mudah bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi mewujudkan semua visi misi, janji politik itulah kuncinya. Bagaimana cara rakyat bisa menagih visi misi, itu yang saya kira tinggal kita tunggu bagaimana komitmen para calon itu besok. Janji akan rencana yang realistis, itulah yang ditunggu ya oleh warga Jakarta. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.